beating up over the thing to remember. The beat starts crumble to the sound of the drum. Oh boy, there ain't no need to fight the side of the race. It ain't no big thing, just show her what it's all about. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nizama Falia dari kelas 9 22B dengan NPM 2241109 dari kelompok. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai statistika. Mulai dari pengertian statistika, ruang lingkup, dan juga kegiatan statistik. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian statistik. Apa sih yang dimaksud statistika? Yaitu merupakan kumpulan angka yang dihasilkan dari pengaturan atau perhitungan yang disebut data dan diartikan sebagai statistik sampel. Juga merupakan suatu metode ilmiah yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan, mengadakan analisis data penelitian, dan lain-lain. Dan pembahasan kedua mengenai mengapa perlu statistik. Mengapa perlu statistik? Karena di dunia tidak ada yang pasti, berarti harus ada dugaan atau estimasi. Membutuhkan pengujian hipotesa dalam eksperimen, ingin mengetahui pola hubungan, ingin mengetahui studi kelayakan, ingin mengetahui yang akan datang, dan ingin mengambil kelompok informasi sebagai pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan dan mengidentifikasi pola atau bentuk tertentu, menganalisis standar kualitas, produksi, kompetensi. Dan yang ketiga, pembahasan ketiga mengenai komponen statistik. Komponen statistik ada data, pengumpulan dan pengelolaan data, kesimpulan, dan juga angka-angka. Yang keempat yaitu fungsi statistika. Yang pertama adalah sebagai bank data. Yang kedua sebagai alat kualifikasi. Yang ketiga sebagai alat analisis. Dan yang keempat, pemecahan masalah dan membuat keputusan. Untuk materi kelima, contoh penggunaan statistika. Contoh penggunaan statistika dalam akuntansi atau accounting adalah perusahaan akuntan publik seringkali menggunakan prosedur atau pengambilan sampel contoh yang memenuhi kaidah-kaidah statistik ketika melakukan audit terhadap kliennya. Dan yang kedua, yaitu keuangan, finance. Dan penasehat keuangan menggunakan berbagai jenis informasi statistik termasuk price earning, rate growth, dan hasil dividen untuk membantu dalam memberikan rekomendasi investasi. Yang ketiga yaitu pemasaran atau marketing. Pengambilan sampel masyarakat sebagai calon konsumen untuk diminta pendapat tentang produk yang akan diluncurkan oleh suatu perusahaan, seringkali menggunakan kaidah. Dan yang keempat yaitu ekonomi. Para ahli ekonomi menggunakan prosedur statistik dalam melakukan peramalan tentang kondisi perekonomian pada masa yang akan datang. Dan materi selanjutnya mengenai tujuan statistik, yaitu untuk menjawab permasalahan dan pembuktian dan membuktikan sesuatu yang belum terbukti kebenarannya atau termasuk seperti ramalan, dan juga meringkas data sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang mudah dipelajari.
Masuk ke materi yang terakhir, yaitu mengenai kesimpulan. Jadi, statistika ekonomi merupakan alat yang sangat penting dalam analisis ekonomi modern. Dengan menggunakan data dan teknik statistik, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang ekonomi, membuat kebijakan yang lebih baik, dan memprediksi tren ekonomi di masa akan datang. Cukup sekian penjelasan dari saya senang Maria, perwakilan dari kelompok 4, mengucapkan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.